wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Kita sekarang beberapa daerah ada diberlakukan PPKM darurat. Nah, kemudian nanti sampai tanggal 20 Juli. Nah, 20 Juli ini menurut sidang isbat dari Kemenak adalah apa para pemirsa? 20 Juli ini adalah waktunya sholat atau hari raya Idul Adha, yaitu sholat Idul Adha. Nah, bagaimana dengan sholat Idul Adhanya, bagaimana dengan penyembelihan hewan kurban? Yuk kita lihat dari pengumuman dari Kemenak ya. Pemerintah secara resmi melarang pelaksanaan sholat Idul Adha secara berjamaah atau di tempat peribadatan di wilayah yang menerapkan PPKM darurat ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ya. Kalau Jawa Bali PPKM darurat, nah ada sebagian luar Jawa Bali yang harus ya melaksanakan sama kayak di Jawa Bali ya, artinya itu adalah PPKM darurat ya. Nah, Kementerian Agama menetapkan Idul Adha 1442 Hijriah itu kapan? Tanggal 20 Juli hari Selasa nih ya, atau bertepatan dengan hari terakhir PPKM darurat di Jawa dan Jawa Bali dan 15 kabupaten kota luar Jawa ya. Nah, ditiadakan. Nah, kalau kemudian itu ada surat edaran Menteri nomor 17 ya, bahwa sholat Idul Adha berjamaah di wilayah PPKM darurat ya, itu ditiadakan. Nah, ini ya. Nah, selain meniadakan sholat Idul Adha secara berjamaah dan di tempat peribadatan, Gus Yakut yaitu Menteri Agama juga melarang pelaksanaan takbir keliling. Ia mengatakan penyediaan sholat Idul Adha berjamaah dan takbir keliling selama PPKM darurat mutlak harus dilakukan. Ya, peniadaan itu harus dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ya. Karena menurutnya upaya penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama oleh semua masyarakat, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga semua masyarakat dan semua pemeluk agama. Nah, Gus Yakut yaitu Menteri Agama juga mengatur soal ketentuan pemotongan hewan kurban. Nah, ini yang ditanyakan para pemirsa. Terus gimana nih kalau sudah PPKM darurat, penyembelihan hewan kurbannya seperti apa ya? Jadi sholat Id sudah ditiadakan, takbir keliling ditiadakan, nah sekarang tinggal penyembelihan hewan kurban atau pemotongan hewan kurban. Lewat edaran tersebut, ia meminta agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban hanya dilakukan di rumah potong hewan atau disebut RPH. Ya, jadi nanti panitia ini tinggal bagaimana nanti, apakah dipotong di sana atau cuma motong saja, atau sekalian panitia ke tempat RPH terus nguliti dagingnya diambil ya, atau bagaimana ya. Nah, langkah itu diambil ya, kenapa harus di RPH? Langkah itu diambil guna mencegah kerumunan masyarakat yang antri mengambil daging hewan kurban. Ini nggak boleh ya. Jadi panitia yang membagikan ya. Ia juga meminta agar panitia dan pihak yang berkurban membagikan daging kepada masyarakat. Membagikan. Jadi panitia yang keliling untuk membagikan. Bukan orang kemudian datang dan mengambil yang bisa diberi kupon. Nah, kan akan ada antrian. Nah, maka supaya tidak ada antrian, stay at home ya, tetap di rumah, nanti akan diantar oleh panitia. Nah, jadi dikatakan di sini Gus Yakut berkata, artinya secara khusus saya perlu sampaikan dilarang ada antrian dalam pembagian daging kurban. Ini supaya dipatuhi oleh para panitia penyembelihan hewan kurban. Ya, ini jadi motongnya di RPH ya, kemudian daging untuk yang diberikan atau daging untuk mustahik gitu ya, itu diantar oleh panitia, bukan kemudian orangnya yang dikasih kartu biasanya kupon itu datang ke tempat, bukan, karena nanti akan antri, jadi diantar ke rumah masing-masing. Jadi tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka harus ada kita lihat ya penyesuaian dari panitia ya. Barusan aja tadi ada rapat dengan panitia ya. Ini juga masih menunggu ya bagaimana. Ternyata ini jawabannya, pulang sampai rumah ya, ternyata jawabannya dari surat edaran Kementerian Agama sudah ada. Tapi mungkin besok ya itu lebih luas lagi dibagikan. Nah, ini baru pernyataan dari Gus Yakut ya. Tapi intinya adalah poin-poin yang seperti itu. Tidak ada sholat Idul Adha, tidak ada takbiran keliling, tidak ada pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban hanya dilakukan di RPH, rumah potong hewan, dan tidak boleh ada antrian, artinya panitia yang membagikan ke rumah masing-masing mustahik. Ya, mudah-mudahan lancar,
Mudah-mudahan tidak hujan, mudah-mudahan kita semua ya kalau bisa nanti kalau misalnya ada yang panitia kurban, Anda bisa nyari orang yang paling terdampak dari pandemi ini, nah itu yang lebih diutamakan. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.